Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, nama saya Deandra Karenina dengan NPM 117196608, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Gunadarma. Di sini saya akan melakukan keterampilan klinis, anamnesis, dan pemeriksaan fisik kardiovaskular pada anak. Ya Ibu, selamat siang. Perkenalkan nama saya Dr. Deandra Karenina. Saya yang bertugas di klinik pada siang hari ini ya Bu ya. Iya dok. Baik Ibu, kalau saya boleh tahu siapa yang Bu yang sakit? Ini anak saya dok. Oh baik, anak Ibu. Baik Ibu, sebelumnya saya akan konfirmasi data terlebih dahulu. Nama anak Ibu siapa ya Bu ya? Andre dok. Andre. Baik, Andre usianya berapa bulan atau berapa tahun? 10 bulan dok. Oke, 10 bulan. Alamatnya di mana ya, Dok ya? Di Jalan Swadaya dok. Jalan Swadaya. Baik, Ibu, jenis kelaminnya laki-laki ya, Bu ya. Iya dok. Sekarang saya akan menanyakan identitas Ibu. Benar Ibu dengan ibu kandungnya? Benar dok. Oke. Nama Ibu siapa, Bu, kalau saya boleh tahu? Indah Anissa dok. Ibu Indah Anissa ya. Ibu usianya berapa tahun? Iya dok. 23 tahun dok. 23 tahun. Ibu pekerjaannya apa? Saya ibu rumah tangga dok. Ibu rumah tangga. Alamatnya di mana, Ibu? Sama dok, Jalan Swadaya juga. Baik. Baik, Ibu, ada yang bisa saya bantu? Jadi gini dok, anak saya itu udah sekitar 5 hari ini tuh sesak nafas gitu dok. Oke, sesak napas ya. Udah berapa hari, Bu, sesaknya? Udah sekitar 5 harian dok. Oke, 5 hari. Kalau boleh saya tahu, awal Ibu tahu dia sesak itu gimana ya, Bu, ya? Bisa diceritakan? Jadi sekitar 5 hari yang lalu tuh anak saya kan nangis, terus mulai kelihatan dok, semakin kesini kalau abis nangis tuh selalu sesak gitu. Oke. Baik, Ibu, apa ada gejala lain selain sesak? Biasanya sih setelah nangis kemudian sesak itu bibirnya tuh biru dok, terus ujung jari tangan sama ujung jari kakinya juga biru-biru gitu dok. Oke, baik. Kalau boleh saya tahu, biasanya faktor memperingannya si adenya ini ketika sesak itu apa ya? Biasanya apa sedang tidur apa gimana? Iya sih dok, paling kalau dibawa tidur aja diajak tidur gitu. Oke. Kalau misalnya Ibu lihat, kalau misalnya dia tambah sesek, tambah sakit itu kalau dia lagi apa ya, Bu? Kalau tambah seseknya sih biasanya kalau abis nangis dok. Oke. Kalau boleh saya tahu, pada saat keadaan anak Ibu lahir itu bagaimana ya, Dok? Bagaimana ya, Bu ya? Eh, Kalau misalnya ketika saya ngelahirin anak saya sih ini masih normal dok, nangis gitu. Tapi warnanya warna kulitnya itu biru gitu dok. Biasanya kan merah kalau misalnya baru lahir. Oke, jadi pas baru lahir nangisnya normal, tapi warna kulitnya biru gitu ya, Bu ya? Oke, baik Ibu. Sebelumnya apakah pernah mengalami hal sesak seperti ini juga anak Ibu?
Sebelumnya itu pernah dok 4 bulan yang lalu. Oke. Sesaknya sama ketika menangis juga? Apa gimana? Nggak tentu sih dok, kadang kalau misalnya lagi kebangun tengah malam gitu, terus tiba-tiba tuh bisa kambuh gitu sesaknya dok. Terus habis sesak suka batuk-batuk juga dok. Oke, baik. Eh, Ibu pada saat sesaknya itu ada suara tambahan nggak? Kayak ada bunyi nyik-nyik atau gimana? Nggak ada sih dok. Oke, tidak ada ya Bu ya. Tadi kan ada gejala lain ya Bu, batuk. Itu batuknya bisa diceritakan seperti apa? Apakah ada dahaknya, apakah berdarah, apa gimana? Iya sih dok, batuknya itu berdahak, terus dahaknya warna putih gitu. Tapi kalau misal berdarah sih enggak, alhamdulillah. Tapi suka berdahak warna putih gitu dok kalau batuk. Oke. Eh, Tadi kan Ibu bilang ketika malam hari suka terbangun ya dok. Apakah ada berkeringat anak Ibu pada saat terbangun malam hari? Enggak sih dok, enggak keringetan biasanya. Oke. Di keluarga Ibu atau tetangga sekitar Ibu ada yang mengalami batuk atau sedang mengkonsumsi obat? Alhamdulillah enggak ada sih dok, sehat-sehat semua. Oke, baik. Eh, Kalau misalnya batuk, selain karena sesak itu, ada faktor lain nggak? Misalnya tersedak pada saat minum ASI atau yang lain? Enggak ada sih dok, paling kalau batuknya kalau habis sesak aja gitu. Oke. Baik, Ibu. Apakah anak Ibu ada disertai muntah atau becak kemerahan, gusi berdarah, atau kembung? Enggak sih dok, enggak ada. Oke, tidak ada ya. Untuk BAB-nya gimana? Cair atau padat? Apa normal? Kalau untuk BAB-nya sih masih normal aja dok. Oke, normal ya. Ibu sekarang masih ASI atau SUFOR? Masih ASI dok. Tapi Oke. kadang ketika lagi menyusui gitu dok, suka keputus gitu dok beberapa kali. Jadi kayak keputus terus nanti dia tarik nafas dulu gitu dok. Oke, baik Ibu. Dalam 5 hari ini udah dibawa berobat ke rumah sakit? Udah dok, saya kemarin udah coba untuk ke dokter spesialis anak. Kemudian kata dokter spesialis anaknya itu anak saya ada penyakit jantung bawaan. Oke. Eh, apakah dari dokter anaknya sudah ada pengobatan? Belum sih dok, karena besoknya saya langsung bawa ke rumah sakit lain untuk diekokardiografi, terus ternyata diagnosanya di sana tetralogi ovalot. Terus kata dokternya belum bisa dilakukan, belum bisa dioperasi karena baru bisa dioperasi ketika sudah 2 tahun. Sekarang kan anak saya masih 10 bulan gitu. Oke, baik. Ibu, apakah di lingkungan Ibu ada yang merokok atau meminum alkohol? Paling suami saya aja sih dok yang ngerokok. Oke. Apakah Andre memiliki riwayat penyakit lain? Pernah? Pernah, anak saya pernah ini dok, radang paru, terus kadang-kadang sering batuk pilek juga, perutnya kembung gitu dok. Oke. Andre anak keberapa ya Bu ya? Ini anak pertama saya dok. Anak pertama. Baik Ibu, ketika hamil apakah Ibu suka mengalami sakit-sakitan? Beberapa kali sih pernah dok. Oke. Biasanya Ibu mengkonsumsi apa ya Bu ya ketika hamil? Apa ada obat-obatan tertentu atau minum susu apa gimana? Nggak ada sih dok, normal aja, paling kayak minum susu hamil, minum vitamin-vitamin gitu. Oke. Untuk kehamilannya pada saat hamil berapa minggu ya Bu? 38 minggu dok. Oke, 38 minggu. Lahirnya bagaimana Bu? Apakah normal atau sesar? Alhamdulillah normal dok.
Oke, baik. Lahirnya di mana, Bu? Bidan atau dokter? Di bidan, Dok. Oke. Berat badan anak sama panjang pada saat lahir berapa ya, Bu? Kalau berat badan saat lahir itu 2.900 gram, terus panjangnya itu 51 cm. Oke. Untuk pemberian ASI dan konsumsi makanannya si Andre bagaimana, Bu? Biasa aja sih, Dok, paling ASI, terus kalau makannya bubur nasi gitu, Dok. Baik. Apakah Andre sudah pernah diimunisasi? Di imunisasi sih saya jarang, Dok, baru sekali BCG aja. Oh, baru BCG aja ya, Bu ya berarti. Iya. Untuk aktivitas si Andre, apakah aktif, apa cukup aktif, atau kurang aktif? Kalau saya lihat sih menurut saya itu kurang aktif gitu, Dok. Tidak seperti anak yang lainnya gitu. Pergerakannya. Oke. Baik Ibu, wawancara telah selesai ya Bu ya. Saya akan mencatatnya di rekam medis. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik kardiovaskular pada anak. Yang pertama, saya akan melakukan inspeksi pada jantung. Dilihat bentuk dadanya simetris antara dekstra dan sinistra. Lalu dilihat apakah ada perubahan warna. Lalu diinspeksi ictus cordisnya itu di ICS 5, midclavicular line sinistra. Dilihat juga perikardiumnya apakah ada benjolan atau tidak. Selanjutnya palpasi pada jantung, yaitu meletakkan sisi palmar di jari-jari tangan di dinding toraks. Pada palpasi dilihat apakah ada getaran trill itu kuat angkat atau tidak. Selanjutnya perkusi pada jantung untuk menentukan batas kanan atas jantung, yaitu dari parasternal line ke ICS 2. Sampai suaranya sonor, itu merupakan batas kanan atas jantung. Selanjutnya batas kiri jantung dari mid clavicular sinistra ke ICS 2 sampai terdengar bunyi redup, itu merupakan batas kanan atas jantung. Selanjutnya auskultasi. Auskultasi di 4 katup, yaitu di katup aorta, pulmonal, tricuspid, dan mitral. Yang pertama di katup aorta itu di ICS 2 parasternal line dextra. Lalu di katup pulmonal di ICS 2 parasternal line sinistra. Lalu di katup tricuspid itu di ICS 3. Dan katup mitral itu di midclavicular sinistra ICS 5. Dan dengar apakah ada suara tambahan murmur atau tidak.